Foodies, this is it. Itiak Lado Mudo number one di Jaksel tuh katanya. Wih, gak usah jauh-jauh loh ke ranah Minang kalau lagi kangen makan kuliner khas Bukit Tinggi yang satu ini. Di Lebak Bulus ada masakan Padang Denai yang menyediakan itiak Lado Mudo hingga 20 kg dalam sehari. Wadidaw, 20 kilo mah bisa setara dengan 100 porsi itiak tuh Foodies. Cis, kita intip langsung dapurnya yuk. Mumpung masih available tuh, bentar lagi juga ludes. Sebetulnya aku belum pernah cobain sama sekali sih. Ini kalau dilihat ya Foodies ya, bumbunya ini dari cabai hijau ya? Iya. Cabai hijau. Cabai hijau keriting. Cabai hijau keriting nih Foodies. Jadi lado itu adalah cabai. Iya. Oh, pedasnya gimana nih Bu? Pedas biasa aja. Pedas biasa nggak pedas-pedas banget? Kecuali kalau mau request pakai rawit hijau boleh. Oh, bisa request ya. Cuman kalau yang khusus yang ini pedasnya biasa-biasa aja ya Bu ya. Selain cabai hijau, ada daun jeruk, lengkuas, serai, dan daun salam. And you know lah ya, kalau masakan khas Minang tuh nggak pernah pelit bumbu ya kan? Gak heran, wanginya aja udah bikin perut konser. Apalagi kalau udah masuk mulut, bisa bikin mood yang tadinya galau, langsung happy Foodies. Ini dimasaknya digoreng atau diungkep atau gimana Bu? Disiapin bumbunya, kan bumbunya bumbu gulai, Iya. lengkuas, jahe, Lengkuas, kunyit, jahe. cabai hijau, ketumbar, kemiri. Ke Foodies berarti ini proses masakannya itu digulai tapi tanpa santan. Iya. Jadi rendah kolesterol. Cuma ada sedikit kolesterol dari bebek. Cuma bukan dari santan ya Foodies ya. Iya. Meskipun tanpa diungkep, itiak di sini tuh menggunakan itiak mudo. Karena masih muda, dagingnya super lembut banget pas masuk ke mulut kita. Dimasaknya memakan waktu 3 jam sampai benar-benar bumbunya ngeresep dan bebeknya dipastikan lembut. Nih lihat ya, aromanya udah semeriwing. Wow, lihat bumbunya tuh udah menyerap dengan sempurna. Ini sih udah siap dimakan ya Bu ya, udah mateng kan? Udah matang. Ya udah, Foodies langsung kita makan aja. Ini dadanya Foodies, potongannya bukan main-main, gak kaleng-kaleng. Bumbunya boleh nambah lagi nggak sih Bu? Boleh. Boleh ya Bu ya. Wah, Soraya udah gak sabar tuh pengen santap-santap. Tapi perlemakan duniawi khas Minangnya juga gak boleh di skip dong. Ada gulai tunjang dengan santan yang super kental. Terus jengki alias jengkol baladonya harus dicobain juga ya Soraya. Secara kan masuk jajaran top 3 terendul yang ada di sini. Semualah biar puas kali ya. Wow, ini benar effortless banget buat memisahkan tulang dan dagingnya Foodies. Kita coba ya Foodies ya, ini bumbunya apakah meresap apa enggak. Menurut aku, cabai hijaunya nggak pedas sama sekali. Jadi benar-benar buat orang yang nggak suka pedas pasti bisa banget makan ini. Jadi cuman aroma bumbu dan juga cabai hijau keritingnya itu yang timbul dari bumbu ini. Rasanya yang pedas pas dengan cabai hijau yang fresh membuat itiak lado mudo ini jadi favorit Foodies. Apalagi yang masak beneran asli uni-uni Bukit Tinggi nih. Jadi nggak usah diragukan lagi soal rasanya. Wow. Ini kalau menurut aku Foodies, bumbunya ini memang beda. Aku belum pernah ngerasain bumbu yang kayak gini di rumah makan Padang lainnya. Karena ini mungkin bumbunya khas Bukit Tinggi, jadi ada bumbu rahasia yang berbeda. Mungkin khas Bukit Tinggi yang aku rasa ini selain cabai, aroma cabai biarpun nggak pedas, tapi dia juga kayak agak lengkuas itu agak-agak strong. Terus ada bawang putihnya juga cukup ke rasa di lidah aku. Dan ya ini especially nggak pedas sih Foodies ya. Jadi masih aman banget buat dinikmatin sama yang nggak suka pedas. Itiak lado mudo khas Bukit Tinggi emang jos gandos banget rasanya di lidah. Resepnya otentik dengan rempah yang strong. Cobain sekali nih Foodies, langsung candu. Wih, mantap kan Soraya? Akhirnya sekarang cus gulai tunjangnya kita takis juga. Foodies ya kita tumpahin dulu. Ini besar ya satu potongnya. Tapi aku maunya 2 potong. Meresap apa nggak bumbunya? Oke. Ini empuknya luar biasa ya. Menurut aku ini kenyal, empuk. Bukan kenyal alot ya Foodies ya, tapi ini kenyalnya kenyal empuk. Jadi benar-benar definisi tunjang yang bener atau yang sesuai selera aku tuh ini sih. Asli sih perlemakan duniawi itu yang selalu bikin happy ya Foodies.
Pas masuk mulut, endes. Masakan Padang Denai ini buka setiap hari ya foodies, jadi gasngeng aja buat kalian yang pengen makan enak. Ingat nih, opennya dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Cus lah, serbu ya foodies. Cuma 33 ribuan aja gitu loh, kamu udah kenyang nikmat. Yuk nunggu apa lagi? Ketemu di sana ya. Oke foodies, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Lanjut makan ah. Foodies, ternyata ini yang aku cari foodies. Jadi aku tuh dapat hidden gem. Aku pikir tadi mau belanja buat sayuran foodies karena ternyata masuk ke pasar gitu ada jualan tempe apa segala macam dan ternyata tuh ini yang aku cari, cerita manis. Semanis apa sih ceritanya? Foodies, jangan terkecoh dulu sama namanya ya. Cerita manis ini bukan soal cerita cinta, tapi cerita tentang yang manis-manis banget nih guys. Yup, di sini ada banyak pilihan kolak dan bubur dan yang paling bikin senang harganya cuma 15.000 aja. Udah gitu bebas dong pilih campur apa aja nih, maksimal di mix 5 varian ya. Tuh, ada ketan hitam. Kemudian ada juga candil. Wih. Sama ada ini Kak, ini yang jarang ada hanjeli. Nah. Wih, lalu apa lagi Kak? Ada sumsum, Nih. ini yang paling best seller karena paling cepat habis. Ya udah Kak, aku mau semuanya. Boleh. Yang tadi best seller itu. Terus apa lagi? Ada singkong. Singkong. Ini kolak Oh. singkong tapi mirip singkong Thailand gitu Kak. Wow. Tuh. Foodies, ini tuh semuanya dibikin sendiri loh. Iya, homemade gitu loh kalau kata anak-anak zaman now. Dan yang bikin salut, tempat ini baru buka 4 bulanan di Pasar Cihapit. Tapi coba deh lihat, yang ngantri nggak ada sepinya ya. Ramai terus. Nah, ini foodies nih lihat. Kolak campur sudah dapat, kemudian singkongnya juga dapat. Tinggal tunggu es medannya. Let's go, kita coba foodies. Kolak campur ini ketika masuk mulut foodies, yang aku review bukan rasanya tapi dia itu masih hangat foodies. Jarang kan kolak masih hangat foodies. Lalu yang kedua rasanya, bubur sumsumnya creamy banget. Wih, gurih banget foodies. Ini bubur sumsum lembut banget, creamy, gurih, wangi pandan, juara. Kalau foodies punya ekspektasi kalau kita makan kolak itu akan manis dan bikin enak. Tapi kalau ini, semua campuran kolak campur ini foodies, manisnya pas. Foodies, di sini kamu bisa nemuin hanjeli alias jali-jali, jenis biji-bijian yang udah langka banget. Teksturnya lembut, rasanya gurih dan ada manis-manisnya gitu. Terus ada juga bongko, makanan khas Kalimantan yang terbuat dari tepung beras. Nggak familiar dengan namanya bongko, itu hampir mirip dengan kungkue. Dia tuh rasanya lembut, wangi, dan ringan banget di mulut. Semua berpadu di kolak campur ini, nggak bikin enak, nggak kemanisan, malah bikin nagih. Apalagi porsinya padat banget nih foodies, bisa bikin kenyang tanpa harus jebol dompet. Cocok banget nih buat menu sarapan karena bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Eits foodies, belum selesai, masih ada lagi nih yang bikin lidah bergoyang. Wah. Nah, selain kolak campur ini foodies, di sini juga ada yang best seller namanya nih. Sebetulnya ini kolak pisang, tapi kolak pisangnya memang dia agak kental, mirip dengan singkong Thailand foodies. Nggak tahu dari singkong apa, tapi jujur pulen banget foodies. Kemudian itu nggak ada serat sama sekali, seratnya itu kecil-kecil dan biasanya kan kalau singkong itu seratnya banyak. Kalau ini enggak se-creamy itu tuh foodies. Yang ini tuh spesial karena singkongnya empuk banget, dilumurin sama santan yang kental dan wangi. Nah, ini dia es Medan. Cocok banget kan foodies, habis makan tadi yang agak padat-padat, kita minum es sekarang. Ini bukan minum sih sebenarnya, makan es karena toppingnya banyak banget foodies. Tuh. Foodies, kalau es campur Medan tuh emang gak ada lawan ya. Isiannya tuh komplit banget. Ada mutiara yang kenyal, peyeng aka tape yang manis asam, cincau yang segar, kacang merah empuk, dan cendol hijau. Semua disiram pakai gula aren yang wanginya nikmat parah. Wih, seger banget.
Dan ini rasanya manisnya itu dari gula aren foodies. Jadi memang wangi gula arennya berasa banget di sini. Dan masing-masing topping ini foodies membawa rasanya sendiri. Mutiara. Yang merahnya foodies. Foodies, bener deh, makan es tuh rasanya kayak ngiler terus ya, pengen dihantam gitu loh kesegarannya. Komplit sama kenikmatan isinya. Makanya nggak rugi nih belusukan ke pasar Cihapit ya kan, buat nyari cerita manis ini, worth to buy lah pokoknya. So buat foodies yang ngiler, buruan deh langkahin kaki ke cerita manis yang ada di pasar Cihapit Bandung, supaya kamu juga punya cerita manis dari sini. Berangkat dengan perut keroncongan, pulang-pulang bawa kesegaran dan hati pun senang. Manis kan ceritanya? Makanya pengen ngeliatin makanan-makanan yang seru, yang enak, yang murah, tetap saksikan Makan Receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Waktunya makan receh bagian jalan-jalan virtual foodies. Kali ini Adel si paling keliling dunia nih lagi eksplor masjid paling viral di Iran. Wih, asik. Masjid Nasir Al-Mulk atau lebih dikenal dengan Pink Mosque. Ini adalah salah satu destinasi wisata paling ikonik di kota Shiraz, Iran. Selain arsitekturnya yang cantik dan juga megah, interiornya juga penuh warna. Nih ya, saat kaca patri warna-warni itu terkena cahaya matahari, wow, suasananya jadi magical dan cantik banget ya foodies. Nah foodies, ini saya lagi ada di Masjid Nasir Al-Mulk atau Pink Mosque di kota Shiraz, Iran. Cantik banget. Kalau foodies pernah lihat masjid Iran yang viral, yang famous banget di media sosial, di sini tempatnya foodies. Nah, habis keliling dari masjid, lapar banget. Gimana kalau kita cari makan di sekitaran masjid? Come on foodies. Di sekitaran masjid banyak banget jajanan lokal yang enak, unik, dan tentunya receh ya guys. Salah satunya tempat ini nih foodies. Cari makanan di sini sebenarnya banyak banget, cuman bingung karena saking banyaknya. Akhirnya mampir ke salah satu tempat makan yang jualannya banyak banget. Cemil-cemilan sih sebenarnya. Ini saya pesen beberapa. Mau nyobain es krimnya dulu nih foodies ya. Dingin-dingin, ini winter padahal 5 derajat Celcius tapi makan es krim. Begitu keluar masjid, kamu lurus aja foodies sebelum jalan raya. Nah, ada nih di sebelah kanannya persis banget. Nah, di situ tuh tempatnya. Bener. Ini es krimnya lebih kenyal dibanding es krim yang ada di Indonesia. Rasanya manisnya tuh soft gitu. Terus ada asam-asamnya dikit, seger kayak gitu, kayak rasa jeruk kayak gitu. Sama ada harum-harum kayak gitu loh foodies. Ini enak banget. Tadinya si Adel mau nyobain falodeh foodies, nenek moyangnya es krim yang berasal dari negeri Persia. Tapi karena abis, so nyobain es krim modern yang sama kayak di Indonesia aja deh ya. Tapi kira-kira ada bedanya nggak sih Del? Kalau saya lihat nih foodiesnya memang bahan dari si es krimnya ini, dia agak kenyal, agak mengental gitu. Kayak mochi, bener kayak mochi. Kalau dia membatu gitu kayak mochi, ini enak banget. Tapi beneran loh foodies, meski sekarang dikenal di berbagai belahan dunia, es krim itu asalnya bukan dari benua Eropa atau Amerika loh, tapi dari benua Asia, tepatnya dari negeri Persia atau Iran. Kalau nggak percaya, coba deh kamu tanya sama Mbah Google atau kali ChatGPT ya. Kalau birunya ini rasa candy kayak gitu. Kayak permen. Ini manis, ada aroma harum-harum kayak permen. Terus ada asam-asamnya dikit juga. Ini enak sih, lebih ke candy banget. Kalau yang putih, dia lebih ke vanilla. Ini enak asli foodies. Cobain menu selanjutnya ya foodies, yang ini namanya Zarat Meksiki atau jagung Meksiko. Tapi bentar deh, kok mirip sama jasuke ya alias jagung susu keju ya? Kira-kira bedanya apa tuh Del? Asli, ini di atasnya nih ada toppingnya nih, ada kentang goreng gurih, terus ini buah apa ya kecil-kecil kayak gini merah. Terus si jagungnya ini dicampur sama mayones, terus ada mushroom, terus
Ada merica sama garam gitu. Yummy banget foodies. Ini enak banget. Jadi foodies, kalau jasuke atau jagung susu keju itu nggak banyak campuran, cuman jagung, susu, sama keju doang sesuai namanya. Nah, kalau Zarat Mexici ini isinya lebih rame, ada gorengan kentangnya segala pula. Kalau di Indonesia rasanya kan manis ya foodies ya. Kalau dia, ini rasanya asin gurih, ini enak banget. Yang nggak suka manis, ini enak banget. Tuh kentangnya ini gurih banget. Kejunya meleleh, gurih, ini enak banget asli. Yang topping merah-merah kayak gini nggak tahu namanya buah apa, tapi ini rasanya agak asam. Jadi foodies, selain warung tempat ado jajan ini nih, di sekitaran Masjid Nasir Al-Mulk atau Masjid Pink ini tuh banyak banget loh orang jual jajanan. Kamu mau cari makanan ringan, makanan berat, sampai yang berat banget kayak beban hidup kamu ada foodies. Harganya pun juga receh. Semua makanan yang ado beli aja nih nggak nyampe Rp50.000. Wow. Ini satu makan di sekitarnya Masjid Pink yang ada di Shiraz, Iran. Masjid Pink itu salah satu masjid yang viral banget di Indonesia, di media sosial. Jadi kalau datang ke Shiraz wajib mampir. Terus keluar masjid, sebelah kanan ada restoran ini, cobain. Nah, kalau minuman ini namanya adalah Kaksir Arake Kasni Satare. Ini tuh minuman khas Persia yang katanya sih menyehatkan foodies. Soalnya tuh foodies, kaksir itu merupakan tanaman obat kuno yang digunakan untuk pengobatan tradisional sejak zaman dahulu kala. Wih, mantap foodies. Tadi sih pas saya nanya, katanya kayak bijinya sawi putih kayak gitu. Tapi saya nggak tahu namanya apa, terus isinya apa aja. Kebenaran saya liputannya sendiri, jadi nggak tahu namanya. Kita cobain aja rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nih ya foodies, meski nggak dikasih es batu, minuman ini berasa dingin dan segar loh. Iya, manisnya juga soft dan refreshing banget, menghilangkan dahaga lah pokoknya. Ini refreshing banget foodies, segar banget, rasanya manis. Terus ininya bikin geli nih, bulatan-bulatan kayak gini bijinya bikin geli. Tapi ini ada aroma wangi sama aroma kayu manisnya. Jadi ada aroma-aroma rempahnya gitu foodies. Ayo, makin penasaran kan? Cus, catat nih lokasinya. Ada di Loft Ali Khan Zan Street di kota Shiraz, Provinsi Fars, Iran. Di depan sebelah kanan dari Masjid Nasir Al-Mulk ya, atau Pink Mosque. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Terus saksikan Makan Receh, karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Abis foodies, kayaknya aku kesiangan nih. Tuh, tinggal satu, ininya kosong. Coba lihat, ini juga tinggal satu nih foodies. Ya masa nggak kebagian udah jauh-jauh ke sini? Ntar aku mau tanya sama yang jual. Foodies, ngidam jajanan pasar kue subuh tapi bangunnya kesiangan mulu. Aduh, bye-bye deh tuh ya kue-kue basah yang lazis dan menggoda. Tapi nih katanya ada warung di Ciputat yang jual aneka kue jajanan pasar lengkap tapi bukanya sampai siang. Wih, mantep punya nih. Bu, ini udah habis semua ya Bu? Iya, udah banyak yang habis, kesiangan masnya. Ya, saya tadi padahal pengen penasaran sama pastel sama risolnya loh Bu. Iya, tapi tenang, kita buat di sini, goreng di sini juga. Mau lihat? Bisa nih, bisa digoreng lagi? Bisa dong. Mantap Bu, ibunya baik banget. Mau gorengin yang baru pas. Lagi anget-angetnya. Iya, Ayo kita ayo, ikut. ikut yuk. Wih, rezeki anak soleh ya Ton. Nggak cuma dikasih gorengan baru, fresh from the penggorengan nih, tapi juga bisa intip dapurnya langsung loh. Wih, si asik-asik. Let's go kalau gitu yuk, cus. Warung Burung ini memang jualan aneka jenis kue jajanan pasar foodies, tapi yang paling spesial dan jadi jagoan adalah pastel dan risolesnya. Kedua jenis kue ini dibuat fresh setiap hari langsung di warungnya dengan resep turun-temurun keluarga berumur 40 tahun lebih. Wih, legend gak tuh?
Nah, ini yang bikin pastelnya Ibu Eka juara adalah isi-isiannya ada kentang, ada ayam, sama rempah-rempah yang ada di sini. Ini aja belum digoreng lagi nih, tapi enak banget ya Bu ya. Tau nggak foodies, setidaknya 1000 buah pastel diproduksi setiap harinya. 1000 loh ya guys, dahsyat kan? Mulai dari bikin adonan, sampai mengolah isian yang ditumis-tumis nih, sampai reng goreng-goreng dilakukan sendiri. Wah, seniat itu ya, sampai-sampai tuh burung punya cetakan pastel sendiri loh foodies. Ayo kepo kan, kayak mana tuh bentuknya? Kalau biasanya nih, pastel kan pakai dicubit-cubit karena pastelnya nakal, dicubitin. Nah, tapi kalau yang ini udah ada cetakannya foodies. Dikirim langsung dari Jepara. Ini cetakan interlokal. Jepara sampai ke Jakarta. Tempel adonan kulitnya, masukkan isian, tutup dan tekan-tekan. Lanjut rapikan pinggirannya, keluarkan dan cari deh. Tinggal digoreng aja kalau udah begitu foodies. Tapi nggak cuma unik loh, cetakan khusus pastel ini juga bikin pembuatannya jadi praktis dan satset-satset. Gak heran ya kalau dalam hitungan jam, 1000 pastel selesai dibikin. Wih, mantap. Loh, ada yang masih belum puas juga nih kayaknya. Lanjut kepoin risolesnya nggak sih itu? Siapa takut? Caranya gitu nih foodies. Jadi yang sudah langsung tinggal ditaruh aja kayak gitu. Ini juga udah Mbak ya? Udah. Nih, udah nih. Jadi kita tinggal lempar aja ke bawah. Lihat. Jadi kan? Bukannya pakai bagian dalam teflon tapi malah belakangnya nih foodies. Ada-ada aja ya gebrakannya. Nah, karena bikinnya super duper flash, cepet pakai banget, nggak sampai 1 menit aja dong, selesai tuh foodies. Kuncinya ya pas lagi nempelin adonannya itu sih, nggak boleh lama-lama, sepersekian detik only, lalu panaskan, karena kelamaan dikit yang ada malah ketebelan deh tuh adonan kulitnya. Gak usah pakai lama, kita langsung cobain. Kita bermula dulu dari yang mentai, tuh sampai lumer-lumer. Khusus yang risoles ini emang punya 3 varian rasa. Ayam sayur yang plek ketiplek ke isian pastel, ada beef mayonnaise dan juga mentai yang jadi juara umumnya. Nah, si best seller alias mentainya ini emang punya tekstur yang kelemer-kelemer gitu loh foodies, yang artinya tuh luber isiannya. Ada saus mentainya dan juga mayones di dalamnya. Rasanya tuh gurih, lebih cenderung ke asin. Dan ada pedes-pedesnya gitu foodies, jadi menarik dan enak banget. Ini sih risoles naik kelas ya foodies, nggak tanggung-tanggung dong toppingannya langsung dikasih mentai yang biasanya ada di sushi, dimsum, dan olahan kuliner fancy lainnya. Nah, kalau yang beef mayonnaise ini meski sama-sama creamy, tapi untuk rasa emang sedikit lebih manis karena campuran mayonaise-nya yang jadi isiannya. Oh, bisa kelihatan ya bedanya. Ini yang mentai, warnanya agak merah-merah gini karena saus mentai. Kalau yang ini tuh, ini pakai mayones aja, tapi untuk isinya sama. Yang membedakan adalah sensasi dan juga rasanya nih foodies. Mantap. Risoles kekiniannya approve yes, and oke bing nih. Next, yang tradisionalnya juga nggak kalah gong ya seharusnya. Kasih paham dong Anton. Manis, gurih, ayamnya sangat kerasa dan potongan tuh lumayan. Jadi kita kerasa makan ayam beneran, cocok banget buat sarapan. Topping melimpah ruah dan yang paling penting nih konsisten lembut sampai ke dalam. Ini maskotnya, pastel. Kita cobain dulu ya. Gak kalah melimpah sampai tumpe-tumpe, tapi kira-kira si yummy apa sih ini sensasinya? Wah, pastel ini rasanya sebetulnya lebih mirip juga sama yang risolnya. Cuman yang membedakan adalah sensasi makannya. Karena ini kulitnya lebih crunchy, lebih gurih, jadi lebih asik dalam mulut. Meski ukurannya nggak terlalu besar, tapi pastel ini tipikal yang pas untuk porsi cemil-cemil ya. Resep warisannya juga sukses banget nih, menggabungkan lapisan kulit dan toppingnya jadi senumero uno itu. Gak ketebelan, renyah dengan isian yang so tasty. Pokoknya nggak ada deh tuh drama sisaan ujung pastel karena keras saking tebalnya, tahu kan foodies? Terus kabar baiknya lagi nih, nggak cuma sampai situ aja. You know what? Pastel dan risoles di sini juga tersedia versi frozennya.
Praktis nih buat jadi cadangan makanan di kulkas ya. Oke deh, asin-asin dari gorengan legendaris check. Sekarang kita move on ke yang serba manis. Ada apa aja ya? Ada roti serikaya, ada bolu ya. Terus nih ada cenil, yang suka jajanan pasar, cenil, telepon, tuh lengkap. Bolu red velvet, merah-merah bagus-bagus dong, lihat kan? Tuh. Sama nih, brownies coklat lumer. Kalau nggak bingung ya fix kalap sini. Secara gitu loh ada lebih dari 50 varian kue serta gorengan yang bisa dipilih. Dari yang jadul sampai zaman now. Ada 3. Ini untuk aku, kamu, dan dia. Ya, oke? Masuk Anton. Meski cimit tapi rasanya nggak bikin amit-amit. Teksturnya lembut, cukup padat dengan tambahan cream cheese yang bikin rasanya jadi makin premium. Lanjut, kita cobain yang tradisional juga dong. Cenil kekinian, merah, hijau, kuning. Dibilang kekinian kan ada tambahan keju yang ditaburkan di atasnya, menggantikan gula-gula yang umumnya ada pada cenil otentik. Buat yang nggak suka manis atau mungkin orang-orang tua yang nggak bisa makan terlalu manis, ini adalah jawaban yang pas nih. Tadi teksturnya lembut, udah digigit, gurih dan manisnya pas, nggak terlalu yang manis banget. Mau borong buat keluarga, tetangga, sampai bestie nggak bakalan worry kok foodies. Dan nggak usah takut boncos dong. Harga kue-kue lazis di sini mulai dari Rp1.000 aja. Sedangkan pastel dan risolosnya start from Rp2.500. Nah, murah meriah alias receh ya kan? Ingat-ingat nih, bukanya mulai dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang ya. Cus, cobain foodies. Jangan lupa selalu nonton Makan Receh di Trans 7. Karena makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.